Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang mendengar langsung siaran kami pagi ini dari channel Rumeso TV maupun media dakwah yang lainnya, kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat, panjang umur, sehingga bisa terus bertolabul ilmi, mengkaji ilmu agama yang dimana kita butuhkan untuk menyelamatkan dunia dan akhirat kita, dan juga memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Terutama di sini kita mempelajari tentang harta haram amalat kontemporer, di mana kita kaji dari buku Ustadz Irwandi Tirmidzi. Kita masih bahasan riba, di mana kita membahas tentang hiperinflasi. Ya, kita membahas tentang hiperinflasi. Nah, sekarang bisa dibaca dulu untuk buku ini halaman 530 monggo. Hukum pelunasan dengan uang yang terkena hiperinflasi. Persoalan ini termasuk persoalan kontemporer yang tidak dibahas secara khusus oleh para ulama tempo dulu, karena inflasi terjadi hanya pada uang kartal atau uang modern. Nah, coba dibaca ulang dari awal dulu, uang kartal di atasnya. Uang kartal atau real money yang merupakan satu-satunya uang yang sah sebagai alat pembayaran di suatu negara yang dikeluarkan oleh bank sentral negara tersebut pasti mengalami inflasi dalam tingkat yang berbeda. Terkadang tingkat inflasinya rendah dan terkadang tingkat inflasinya tinggi atau hiperinflasi yang ditandai oleh naiknya harga barang dengan cepat hingga naik lebih dari 50% per bulan. Nah, hiperinflasi itu bisa membuat harga barang itu naik 50% per bulan. Bisa membuat harga barang naik 50% per bulan. Coba kasih lagi. Ya, terus Hiperinflasi ini biasanya terjadi pada negara berkembang yang sering dilanda krisis moneter. Hal ini tentu berdampak kepada utang yang belum dibayar, di mana nominalnya akan menjadi bertambah atau nilainya akan menjadi berkurang akibat terjadinya hiperinflasi. nah, sekarang Misalnya, A berutang kepada B sebanyak 10 juta rupiah pada tahun 1996. Setelah berlalu 4 tahun, tepatnya pada tahun 2000, A melunasi utangnya tanpa bunga sebanyak 10 juta rupiah. Apakah ini adil? Karena daya beli uang rupiah menurun hingga lebih 50%. Artinya, nilai 10 juta rupiah pada tahun 2000 kurang dari 5 juta rupiah pada tahun 1996. Penurunan daya beli tersebut diakibatkan oleh krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. ya, terus Apakah boleh pemberi pinjaman meminta nominal lebih menjadi 15 juta rupiah umpamanya untuk menutupi kekurangan nilai piutang? Nah, sekarang lihat
Jadi ada perubahan nilai. Krisis moneter tahun 1997 sampai 98 ya. Dia pinjam uang tahun 1996 10 juta rupiah. Nah, ingin dikembalikan tahun 2000, apakah nanti dikembalikan 10 juta rupiah juga? Kalau ini mengalami inflasi gimana? Kalau ini terjadi hiperinflasi bagaimana? Artinya perubahan 10 juta ke tahun 2000 ini berbeda jauh sekali. Boleh nggak nanti di tahun 2000 ini supaya adil jadi 15 juta rupiah? Ya, karena nilainya nanti yang daya beli uang rupiah menurun hingga 50%. Jadi ini menurun. Gimana kalau ini nilainya setara dengan 15 dibayar di tahun 2000? Nah, sekarang kita lihat hukum pelunasan utang dengan uang yang terkena hiperinflasi. Persoalan ini termasuk persoalan kontemporer yang tidak dibahas secara khusus oleh para ulama tempo dulu, karena inflasi terjadi hanya pada uang kartal atau uang modern. Uang tempo dulu yang berbentuk logam mulia tidak pernah terkena inflasi. Jadi ini resiko uang kita adalah uang kartal, ya uang modern saat ini paling rentan sekali untuk mengalami ya hiperinflasi. Untuk mengalami inflasi. Jadi uang tempo dulu karena berupa logam mulia sehingga ya, agak sulit mengalami itu. Bahkan mungkin kalau kita lihat nilainya lebih stabil, ya nilainya itu menanjak terus. Nah terus. Para ulama kontemporer sepakat bahwa tidak boleh membayar utang melebihi nominal sebagai bentuk penutup inflasi. Jika inflasi yang terjadi pada sebuah mata uang dengan tingkat rendah kurang dari 30%, karena hal ini termasuk riba, yaitu membayar utang melebihi nominal yang dipinjam. Nah, para ulama kontemporer sepakat bahwa tidak boleh membayar utang melebihi nominal sebagai penutup inflasi. Jika inflasi yang terjadi pada sebuah mata uang dengan tingkat rendah. Jadi kalau inflasinya rendah, kurang dari 30%, maka tetap bayar 10 juta ya dengan 10 juta. Maka kita bahas di sini ada dua macam ya. Perubahan nilai uang tadi itu ada dua macam. Ada di sini inflasi rendah. Ini kurang dari 30%. Jadi uang di tahun 1996 dikembalikan juga sama dengan uang tahun 2000. Kalau di sini 10 juta peminjamannya, ya maka kembalikan 10 juta juga. Di sini dikembalikan para ulama kontemporer sepakat tidak boleh membayar utang melebihi nominal. Jadi kalau 96 10 juta inflasinya rendah, memang berubah nilai, tapi tetap dibayar 10 juta juga di tahun 2000. Ya, dibayar dengan hal yang sama seperti itu. Terus mereka juga sepakat bahwa utang jatuh tempo yang berada pada pihak yang mampu dan tidak menunda-nunda pelunasan, seperti uang yang berada di rekening tabungan, begitu juga modal mudharabah dan modal musyarakah, tidak boleh dibayar oleh pihak debitur dengan nominal berlebih, sebagai kompensasi dari turunnya daya beli uang disebabkan inflasi, sekalipun inflasi tinggi. Karena keberadaan uang di pihak kedua sama dengan keberadaannya di tangan pemilik uang. Sebagaimana uang yang berada di tangannya terkena inflasi, begitu juga dengan uang yang berada di pihak kedua yang telah jatuh tempo pembayaran. Jadi ya, para ulama sepakat juga utang jatuh tempo yang berada pada pihak yang mampu dan tidak menunda-nunda pelunasan, seperti uang yang berada di rekening tabungan. Begitu juga modal mudharabah. Begitu juga modal musyarakah, kerjasama.
tidak boleh dibayar oleh pihak debitur dengan nominal berlebih sebagai kompensasi dari turunnya daya beli uang disebabkan inflasi tadi, sekalipun inflasi tinggi. Karena keberadaan uang di pihak kedua sama dengan keberadaannya di tangan pemilik uang. Ingat ya, di sini bercatatan untuk pihak yang mampu. Ya, untuk pihak yang mampu. Terus para ulama sepakat. Para ulama juga sepakat bahwa bila inflasi yang terjadi terlalu tinggi, lebih dari 60%, sehingga nominal uang tidak bisa dijadikan patokan sama sekali, seperti yang terjadi dengan mata uang dinar Irak setelah invasi pasukan multinasional pada tahun 2005, maka boleh utang dibayar sesuai dengan indeks harga barang pada waktu pembayaran sekalipun jauh melebihi nominal utang yang diterimanya. Karena pada saat itu mata uang tersebut sama dengan mata uang munqati. Tidak laku. Dia mata uang munqati atau tidak laku. Jadi kalau inflasinya itu lebih dari 60%, sehingga nominal uang itu tidak bisa dijadikan patokan sama sekali. Nominal uang, diingat ya, tidak bisa jadi patokan sama sekali. Seperti yang terjadi dengan mata uang dinar Irak. Maka boleh utang dibayar sesuai dengan indeks harga barang pada waktu pembayaran. Ini jika inflasi lebih dari 60%. Maka di sini solusinya adalah pembayaran utang itu nanti disesuaikan dengan indeks harga barang pada waktu pembayaran. Jadi kalau inflasi lebih dari 60%, pembayaran utang disesuaikan dengan indeks barang, harga barang saat pembayaran. Jadi kalau bayarnya 2.000 nanti sesuaikan dengan sesuatu di situ. Ya, berarti kita sudah dapati kesimpulan, ya, ini hiperinflasi. Kita dapatkan kesimpulan 1. Jika inflasi kurang dari 30%. Ya, kurang dari 30%. Maka bayar utang tetap sama. Dengan saat peminjaman berarti ya, diingat. Kalau inflasi itu lebih dari 60%. Maka bayar utang nanti disesuaikan dengan indeks harga barang. Indeks harga barang pada saat pembayaran. Sekalipun jauh melebihi nominal utang yang diterima. Baik. Karena pada saat itu mata uang tidak lagi munqati. Mata uang itu tidak laku atau munqati. Ya. Mata uang itu tidak laku. Terus. Selain kondisi di atas, para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang kebolehan meminta pembayaran pinjaman melebihi nominal pokok utang. Nah, selain kondisi di atas, para ulama di sini berbeda. Ulama berbeda pandangan ya. Tentang kebolehan meminta pembayaran pinjaman melebihi nominal pokok utang. Ya, para ulama berbeda pandangan tentang membayar melebihi nominal pokok utang. Ya, terus. Pendapat pertama, debitur hanya berkewajiban mengembalikan utang sesuai dengan nominal uang yang dipinjamnya. Nah, lihat ya. Yang pertama ini, pendapat pertama, ini baru sebutkan pendapat ya. Debitur hanya berkewajiban mengembalikan utang sesuai dengan nominal.
Nominal uang yang dipinjam. Jadi kalau tadi 10 juta rupiah berarti dikembalikan 10 juta. Ya, terus. Pada ilustrasi di atas, debitur hanya berkewajiban membayar 10 juta rupiah. Nah, ini pendapat pertama. Jika bukan dari kondisi di atas tadi inflasi kurang dari 30%, juga tadi pada pihak yang mampu dan tidak menunda-nunda pelunasan, ya. Terus jika inflasi lebih daripada 60%, maka nanti menyesuaikan dengan indeks harga barang pada saat pembayaran sekalipun jauh melebihi nominal utang yang diterima, ya. Nah, kalau yang kondisi ini selain tiga kondisi tadi, maka pendapat pertama bayarnya sama. Nah, coba lihat pendapat ini. Pendapat ini merupakan keputusan hasil Muktamar Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fiqih Oki kelima, keputusan nomor 42/4 garis miring 5 tahun 1988 yang berbunyi, dalam pembayaran utang pada mata uang tertentu mesti dengan nominalnya dan bukan dengan nilai tukarnya, karena utang dibayar dengan sejenisnya. Nah, lihat ya, dalam pembayaran utang pada uang tertentu mesti dengan nominalnya dan bukan dengan nilai tukarnya, karena utang dibayar dengan sejenisnya. Terus. Juga merupakan rekomendasi forum ilmiah seputar mengikat utang dengan fluktuasi harga yang diselenggarakan oleh Research and Training Institute di bawah Islamic Development Bank pada tahun 1987 yang berbunyi, naik turunnya nilai tukar uang kartal tidak berpengaruh terhadap nominal pembayaran utang, baik tingkat fluktuasi tersebut rendah maupun tinggi, kecuali turunnya sampai pada tingkat di mana uang kartal tidak bernilai, karena di saat itu uang kartal dianggap munqati atau tidak laku. Nah, juga merupakan rekomendasi forum ilmiah seputar mengikat utang dengan fluktuasi harga. Nah, di sini dikatakan naik turunnya nilai tukar uang kartal tidak berpengaruh terhadap nominal pembayaran utang, baik tingkat fluktuasi tersebut rendah maupun tinggi, kecuali turunnya sampai pada tingkat di mana uang kartal tidak bernilai lagi. Nah, kecuali kalau mata uangnya tidak bernilai lagi atau tidak laku. Nah, terus dari pendapat ini? Dalil pendapat ini bahwa mewajibkan pembayaran utang melebihi nominal utang yang dipinjam termasuk riba dain, sekalipun dalam rangka menutupi hiperinflasi agar daya beli uang pada waktu pembayaran sama dengan pada waktu pinjaman. Ya, tanggapan. Dalil ini ditanggapi bahwa kelebihan nominal pada pembayaran utang adalah sebagai penutup turunnya daya beli uang, bukan riba, yang bermakna kelebihan pembayaran utang tanpa imbalan kecuali waktu tangguh. Dengan demikian, kelebihan nominal dalam pembayaran hanya tampak lahirnya saja, namun hakikatnya sama nilai tukarnya antara uang yang dipinjam dan yang dibayar, sekalipun jumlahnya berbeda. Nah, terus pendapat kedua. Kreditur berkewajiban mengembalikan utang sejumlah daya beli uang pada saat pembayaran. Nah, lihat ini. Kalau di sini kreditur berkewajiban mengembalikan utang sejumlah daya beli uang pada saat pembayarannya, yaitu sama antara daya beli uang pada saat pinjaman dengan daya beli uang pada saat pembayaran, sekalipun nominalnya berbeda. Ya. Pada ilustrasi di atas, maka debitur berkewajiban membayar 15 juta rupiah. Nah, ada pendapat kedua, jadi menyesuaikan dengan nilai saat ini. Yaitu berkewajiban membayar 15 juta rupiah tadi. Ya, terus. Pendapat ini didukung oleh Syekh Ahmad Zarqa, Dr. Al-Qordagi, dan Dr. Al-Farfur dan Dr. Al-Qoryi. Dalil pendapat ini bahwa dalam kaidah fikih disebutkan ad-dararu yuzalu. Hal-hal yang merugikan harus dihapuskan. Ya, terus. Ini berarti jika debitur hanya membayar utang dengan nominal yang sama pada waktu pinjaman, maka tindakan ini telah merugikan pihak kreditur, karena nominal utang pada saat dikembalikan hanya setengah nilai utang pada saat pemberian pinjaman. Ya, tanggapan. Dalil ini ditanggapi bahwa kaidah fikih di atas tidak mutlak, tetapi disyaratkan agar kerugian yang dihapuskan tidak menyebabkan kerugian yang sama pada pihak kedua.
Ya, terus. Ini berarti jika kerugian pada nilai pinjaman akibat hiperinflasi dibebankan kepada debitur, maka kerugian berpindah dari kreditur kepada debitur. Dan ini tidak dibolehkan karena berarti menghapuskan hal-hal yang merugikan dari kreditur dan menimpakan kerugian tersebut terhadap pihak debitur. Jadi kalau dia bayar 15 juta berarti kreditur itu tidak mau rugi. Ya, tidak mau rugi, dia timpakan kepada debitur, kepada yang minjam. Jadi ada kaidah juga mengatakan ad-dararu la yuzalu bimislihi. Suatu yang merugikan tidak boleh dihapuskan dengan kerugian yang sama. Nah, gitu. Jadi pendapat kedua juga di sini ada tanggapan dari Ustadz Irwandi. Terus pendapat ketiga. Kerugian akibat hiperinflasi ditanggung oleh kedua belah pihak dengan persentase yang sama. Pada ilustrasi di atas, debitur berkewajiban membayar Rp12.500.000. Nah, kerugian akibat hiperinflasi ditanggung oleh kedua belah pihak. Kerugian akibat hiperinflasi yang pendapat ketiga ini ditanggung oleh kedua belah pihak. Nah, gimana caranya tadi? Pada ilustrasi di atas dibayar kewajiban Rp12,5 juta. Ya, terus. Pendapat ini merupakan keputusan Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami. Dalil pendapat ini bahwa penurunan daya beli uang diakibatkan oleh hiperinflasi, bukan karena kelalaian pihak debitur. Jadi ini bukan karena kelalaian pihak debitur, namun karena hiperinflasi. Ya. Dengan demikian, hal ini dapat dikiaskan dengan madzalim mustarokah yang ditanggung oleh semua pihak secara merata. Ya. Wallahu alam, pendapat ketiga lebih kuat karena berpijak atas dasar keadilan yang merupakan salah satu maqasidus syariah yang utama. Karena sungguh tidak adil jika penurunan daya beli bila hanya ditanggung oleh pihak kreditur karena ia telah berbuat baik meminjamkan uangnya tanpa bunga. Dan juga tidak adil jika penurunan daya beli hanya ditanggung oleh pihak debitur karena penurunan nilai uang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Yang paling adil adalah kerugian ditanggung bersama. Nah, ini kerugian ditanggung bersama kalau mengalami hiperinflasi. Ya, ini terutama yang berarti tengah-tengah antara 30 sampai 60. Namun kalau mengalami hiperinflasi di atas 60%, ya pembayaran utang disesuaikan dengan indeks harga barang karena uang dinilai tidak laku lagi. Nah, sekarang kita lihat mengikat utang dengan indeks suku bunga, harga barang, logam mulia, dan valuta asing. Ya. Maksud pembahasan ini adalah pada saat transaksi dilakukan, pihak kreditur membuat perjanjian bahwa nilai utang diikat dengan salah satu standar nilai tukar, seperti indeks harga barang tertentu, indeks suku bunga bank, indeks harga emas atau valuta asing yang dianggap stabil. Maka pada saat pelunasan kredit yang dilihat bukanlah nominal utang yang diterima debitur, melainkan nilai tukar yang pada saat pinjaman dengan salah satu standar nilai tukar yang disepakati pada saat kredit diberikan. Nah, kita lihat dulu gambarannya. Ya. Nanti siap-siap, ini saya cuma sebutkan gambaran. Solusi masalah ini insya Allah kita akan bahas besok pagi. Ya, terus misalnya. Pada bulan Januari tahun 1997, A membeli tanah dari B seharga Rp500 juta yang akan dibayar pada 1 Januari 2000. Karena B memperkirakan daya beli rupiah akan terus menurun, ia membuat persyaratan dalam surat jual beli bahwa harga tersebut diikat dengan dolar. Maka harga tukar dolar di tahun 1997 1 US dollar sama dengan Rp2.500.000. Jadi Rp500 juta sama dengan 200.000 US dollar. Dengan demikian, utang yang harus dibayar A adalah 200.000 US dollar. Pada saat pelunasan utang, ternyata nilai tukar dolar terhadap rupiah jatuh mencapai Rp10.000 per dolar. Maka A harus membayar 200.000 US dollar kali Rp10.000 sama dengan 2 miliar rupiah. Ya. Ini ya, jadi perubahannya lihat itu. Jadi pinjam Rp500 juta tahun 97, kemudian kembalikan tahun 2000.
Nah, di mana saat peminjaman itu harga dolar itu hanya 2.500, ketika pengembalian harga dolar naik jadi 10.000. Namun ingat ya, pinjamnya itu dengan rupiah. Namun dia ingin sesuaikan dengan harga dolar saat peminjaman. Terus. Atau kasus yang sering terjadi di tengah masyarakat. A meminjam uang kepada B sebanyak 10 juta rupiah. B membuat persyaratan mengikat pinjamannya dengan harga emas. Maka diperkirakan pada saat memberikan pinjaman 10 juta rupiah sama dengan 100 gram emas 24 karat. Dengan asumsi harga emas 100.000 per gram. Pada saat jatuh tempo pembayaran, ternyata harga emas naik menjadi 200.000 per gram. Maka A harus melunasi utangnya 100 gram emas kali 200.000 rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Ya, jadi ini disesuaikan dengan harga emas. Kalau tadi dolar. Saat peminjaman itu, ini dipinjam 10 juta rupiah. Harga emas itu baru 100 gram emas 24 karat, itu asumsi harga emas 100.000 per gram. Ketika pelunasan ya disesuaikan lagi dengan harga emas 200.000 per gram. Maka 10 juta tadi disuruh bayar dengan harga emas 200.000 per gram, jadinya 20 juta rupiah. Jadi dia mengikatnya dengan harga emas. Kalau yang pertama tadi dia mengikatnya dengan harga dolar. Terus. Perbedaan pembahasan ini dengan sebelumnya yakni pembahasan sebelumnya tidak dicantumkan dalam akad bahwa utang diikat dengan standar nilai harga. Sedangkan pada pembahasan ini dicantumkan dalam perjanjian jual beli bahwa harga diikat dengan salah satu standar nilai tukar. Nah, berbeda dengan pembahasan hiperinflasi tadi. Kalau pembahasan hiperinflasi kita bahas itu ya, ketika nilai uang ini kita nggak tahu. Uang itu berubah begitu. Tidak dicantumkan nanti. Yang jelas dia pinjam 10 juta, inginnya balik 10 juta. Tetapi uang mengalami nilai perubahan. Nah sedangkan ini dia cantumkan nih. Cantumkan ya kamu pinjam 10 juta ya. Namun ingat ya, kita pakai standar dolar. Saya pingin uang saya ini ya sesuaikan dengan nilai dolar atau sesuaikan dengan nilai emas. Nah itu ada dalam perjanjian dibuat. Kalau yang tadi yang mengalami hiperinflasi tidak dibuat perjanjian. Nah ringkasnya sebenarnya sudah kita jawab di pertemuan sebelumnya. Tapi nanti ada perbedaan pendapat ternyata dalam hal ini. Boleh nggak pakai standar seperti itu? Yang jelas jawaban singkatnya itu tidak dibolehkan. Tetapi nanti Ustadz Irwandi akan memberikan solusi untuk masalah ini. Ya. Memberikan solusi untuk masalah ini. Ya mungkin dengan jual sesuatu gitu. Atau dia langsung pinjamkan dalam bentuk emas. Atau pinjamkan langsung dalam bentuk dolar. Kan lebih stabil nilainya. Dibandingkan dia pakai ya rupiah yang mengalami ya nilai yang nanti tidak jelas 5 tahun ke depan begitu. Ya, nanti ada penjelasannya. Ya, jadi peminjaman dengan emas ya baiknya dikembalikan dengan emas lagi gitu. Kalau tidak ya bisa dengan menjual barang dengan cara tidak tunai dengan mata uang yang dianggap stabil. Ya. Atau menyewakan sesuatu gitu ya. Nanti kita akan lihat solusinya insya Allah di pertemuan besok pagi. Baik, saat ini silakan untuk tanya jawab. Ya, bisa pertanyaan umum juga tidak masalah, di luar dari materi dibolehkan. Ataupun terkait dengan riba juga boleh. Monggo bisa dari Zoom dulu sambil nunggu WA dan telepon masuk. Silakan dari Zoom. Baik Ustaz, sudah banyak yang raise hand. Saya panggil secara acak untuk yang raise hand. Karena pertanyaannya singkat dan jelas. Ada Ibu Karmila. Silakan buka mic-nya. Coba cek di IG. Assalamualaikum. Nggak ada suara katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, saya mau bertanya. Iya. Ini Ustadz, saya diajak kerjasama oleh tante saya untuk Open Just Tip. Untuk apa? Open Just Tip Ustadz, jasa titip. Oh, jasa titip. Iya, baik. Nah, kemudian dia promotkan di kampung harga barang itu sebelum barang itu dibeli dengan harga yang dia sudah up.
Nah, bagaimana hukumnya itu Ustaz? Baik, sebentar. Saya gambarkan dulu. Jasa titip ya. Nah, Ustaz. Nanti bisa lihat di video saya yang lainnya juga di sini tentang titip beli ada. Juga hari Ahad kemarin saya bahas langsung tentang tips jual beli online. Nanti ada juga pembahasan jasa titip di sini saya bahas. Bayarnya uangnya di muka atau belakangan? Uangnya di muka atau belakangan? Kadang di muka, kadang di belakang Ustaz. Kadang di muka, kadang di belakang. Nih ya. Jadi si B ini bilang ke si A ini A yang mau pergi beli, misalnya dia mau beli ini orang Makassar ya? Iya Ustaz. Di Makassar di pasar apa biasanya? Sebenarnya baru mau dilaksanakan Ustaz. Nah, baru mau dilaksanakan. Jadi gini, ini taruhlah dia pergi ke pasar apa begitu di Makassar. Dia bilang, ya, keadaan yang pertama uang di muka. Uang di muka. Berarti si B ini wakilkan kepada A. Berarti ini wakilkan. Wakilkan pada A untuk beli. Harga barang misalnya 100.000 di pasar. Sekaligus dia nanti kasih tambahan untuk si A ini, ya sudahlah uang transportmu 20.000. Biasa bahasa kita itu uang transport, jadinya 120.000. Ya. Jadinya 120.000. Ini boleh, kalau keadaan pertama ini boleh. Yang kedua, uang belakangan. Kalau sejak awal sudah mengikat, ya ada dua keadaan ya, uang belakangan. Kalau sudah mengikat, B bilang ini pada A ya. Nanti B bilang pada A ini lewat telepon. A bilang ini saya ada di pasar nih. Kamu kemarin nitip apa? Saya nitip barang ini. Ya. Terus A bilang, "Iya, kamu mau beli enggak?" Ya, mau beli atau tidak? Dia bilang, "Iya." Si B jawab, "Iya, saya mau beli." Ya, pakai uangmu dulu ya. Nah, saya sudah sepakat harganya. Dia sudah mengikat berarti. Terus dia beli di pasar. Yang pertama ketika dia katakan saya sudah sepakat, ya, mau belikan, berarti dia menjual barang belum dimiliki. Kalau sudah mengikat ya, berarti belum dimiliki. Terus dia cari barang tadi, berarti dia utangkan uang. Ya, di pasar dia belikan dulu, berarti pakai uang dia, berarti dia utangkan. Kalau sudah mengikat ini berarti dia utangkan. Kalau utangkan berarti konsekuensinya tidak boleh ambil fee. Nih, tadi harga barang 100.000 ya. Dia beli di pasar 100.000. Kan pakai uangnya dia dulu. Maka berarti dia sama saya utangkan kepada si B. Maka ketika sudah mengikat, B ini harus beli pokoknya. B ini harus beli. Maka si A ini, ya, 100.000 tadi itu dia tidak boleh dapat fee. Dia beli 100.000, ya sudah, dia bilang sama si B, ini 100.000. Konsekuensi. Karena sudah mengikat. Namun kalau belum mengikat, kalau yang pertama ini namanya wakalah bil ujrah tadi ya. Yang kalau ini keadaan kedua ini kordon. Kalau belum mengikat, ini aman. Si A beli dulu 100.000. Tapi dia bilang dulu kepada si B gini, jangan dulu bayar, saya cari barang dulu ya. Saya cari barang dulu. Artinya memang terserah nanti si B mau beli atau tidak. Berarti belum mengikat. Kalau belum mengikat, si A itu beli 100.000. Berarti dia sudah punya barang. Nah, dia sudah punya barang.
Ketika sudah punya barang, dia dapat dari pasar 100.000 tadi, terserah dia mau tambah 20.000 boleh. Ini boleh. Karena barang sudah dimiliki. Tapi konsekuensinya ketika dia tawarkan pada B itu bisa jadi membeli, bisa jadi tidak. Nggak boleh marah. Karena tadi cuma menjanjikan saja. Jadi sini belum mengikat, sini cuma menjanjikan. Maka yang paling aman adalah si A ini nyetok dulu, artinya beli dulu. Baru nanti tawarkan pada B. B boleh saja pesan. Boleh juga pre-order, gak masalah. Tetapi tidak mengikat, itu lebih aman. Paham bedanya? Paham Ustaz? Nah, jadi mau milih yang uang di muka boleh, uang belakangan juga boleh. Namun kalau uang belakangan amannya, solusinya tidak boleh mengikat. Konsekuensinya berarti kalau barang sudah dibeli, ya bisa saja si B cancel. Sehingga gini, kalau di buku ini di Satirwandi itu sarankan A ini dengan penjual di pasar dia buat kesepakatan, kita sebut dengan khiyar. Namanya khiyar syarat. Kalau barang yang 100.000 ini tidak laku, dia bilang, Bu, nanti kalau ini tidak laku, saya nanti kembalikan ya. Saya takut konsumen saya ini tidak jadi beli. Mungkin kalau barang numpuk ke dia terlalu banyak kan, ya rugi di dia. Maka dia punya perjanjian, misalnya bilang 3 hari. Kasih waktu 3 hari ya. Ya gitu. Itu lebih aman. Jadi dari pembahasan ini kita simpulkan, boleh tadi bayar di muka, ya nanti dia suruh beli. Atau biar bisa juga bayar belakangan, tetapi bagusnya tidak mengikat dan barang di stok dulu. Barang punya dulu baru kemudian transaksi. Jadi nanti dia sudah memiliki barang, A itu sudah memiliki barang, dia panggil B. Ini gimana ini? Jadi beli nggak? Ini saya sudah belikan nih. Kalau B bilang jadi, alhamdulillah. Kalau dia bilang, oh maaf saya nggak jadi, ya nggak boleh maksa. Paham ya? Nah Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Baik. Satu lagi dari Zoom sebelum saya beralih ke telepon. Baik Ustaz, sebelum saya masuk ke resisten, saya bacakan dulu pertanyaan lewat chat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya beli barang lelang di Penggadaian? Yang kedua, kapan boleh puasa Ayyamul Bid di bulan Zulhijjah ini? Puasa Ayyamul Bid, oh iya Ayyamul Bid ya. Karena Ayyamul Bid 13, 14, 15 ya. Kan dilarang puasa pada 10 hari Idul Adha, hari Tasyrik yang 4 hari berarti. 10, 11, 12, 13. 4 hari ini nggak boleh puasa. Berarti 13-nya tidak dipakai. Ayyamul Bidnya berarti 14, 15 saja. 13-nya itu diganti nanti dengan puasa pada hari yang lainnya. Di bulan Zulhijjah. Jadi yang masuk Ayyamul Bid cuma 14, 15-nya saja. Terus tadi yang pertama apa tadi? Yang pertama, bolehkah membeli barang di Penggadaian, barang lelang? Nah gini, ini lelang ini bentuknya macam-macam ini. Kalau sekadar beli lelang saja boleh gitu. Namun begini, ada pelelangan itu yang sebenarnya menzolimi orang yang punya barang. Ya, menzolimi orang yang punya barang. Dan kalau kita tahu seperti itu baiknya tidak beli. Contohnya begini, ada motor itu ditarik oleh pihak leasing atau pihak yang kreditkan ini. Kemudian motor ini ya kan dari pihak bank atau pihak leasing, pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya itu motor ini dijual nutupi utang itu. Kalau ada yang beli rendah ya sudah utang itu tertutupi, dia punya tujuan saya seperti itu. Namun maka kalau kita beli seperti ini kita zolimi orang tadi. Karena kan misalnya motor ini utang itu 10 juta. Ya, utang 10 juta. Motor ini kalau dijual bisa 15 juta. Maka kan ada selisih. Selisih ini kan harusnya milik yang punya motor tadi gitu. Maka jadi 5 juta ada selisih, kembalikan lagi ke dia. Ya, utangnya karena cuma 10 juta gitu. 10 juta dibayar, kemudian sisanya kembalikan pada orang yang punya ya kendaraan tadi. Taruhlah itu dijadikan jaminan begitu. Ini baru
baru dibolehkan gitu. Namun kalau caranya itu dari pihak yang lelang ini, pokoknya asal akan utangnya itu lunas, zolimi si ini, jadi laku 10 juta tutupi itu, padahal harusnya bisa laku 15 juta, namun dia jual dengan harga murah, ya, takut zolimi yang punya barang tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau amannya sih ya tidak beli, kalau tahu itu menzolimi hak yang lain. Terus ada lagi? Baik, saya panggil lewat raise hand. Ya. Ada Ibu Halisya, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mau nanya masih tentang iman. Jadi kalau misalnya kan akadnya harus tunai ya Ustaz. Akad ya harus tunai di tempat, betul. Ya, kalau misalnya antara pembeli sama penjual itu satu majelis, sudah satu majelis, tapi bayarnya misalnya via transfer saat itu juga, itu boleh, itu termasuk tunai apa memang harus tunai cash gitu Ustaz? Nah ini sering pertanyaan muncul seperti ini. Saya coba pelajari lagi ya. Soalnya saya masih nganggap itu belum tunai di tempat ya. Iya. Paling aman itu langsung bayar di tempat. Murni tunai ya Ustaz? Iya. Tempat. Itu paling aman. Tapi nanti mudah-mudahan kita sampai pada pembahasannya, nanti temukan jawaban dari Ustadz Irwandi, mudah-mudahan ada untuk itu, untuk permasalahan tadi. Oh, nah Ustaz. Baik. Sama satu lagi, kalau misalnya saya titip emas kan itu boleh ya Ustaz? Iya, jadi ibu misalnya ada mau beli, ibu nitip ya suruh belikan gitu, boleh. Nah, cuman kalau misalnya kayak misalnya di emas yang sekarang beredar itu kan sistemnya, misalnya teman ada yang titip ke, misalnya saya sebagai anggota di tempat emas tersebut, misalnya Ustaz. Nah, terus misalnya teman nitip ke saya, cuman kan saya dari situ ada selisih Ustaz, karena saya sebagai member saya belinya dapat selisih. Misalnya harga emasnya 120, ada selisih 5.000 misalnya kayak gitu Ustaz. Nah, itu boleh termasuk titip atau ada transaksi jual gitu ya gitu? Beli emasnya langsung di majelis akad ya. Namun karena nitip pada teman ada biaya nitipnya. Sebenarnya nggak biaya titip, itu memang selisih dari misalnya gini, misalnya Mas di EOA kan saya misalnya sebagai member EOA juga. Nah, teman saya misalnya nitip di saya, cuman ketika saya beli di agen itu kan saya dapat selisih karena saya sebagai member misalnya kayak gitu. Terus jual ke dia akhirnya dapat selisih gitu. Ibu beli di memang harga pasarannya, misalnya harga pasaran emas itu 120.000. Nah, sebagai member kan ada selisih misalnya 5.000, saya beli ke agen itu jadi hanya 115.000. Nah, di situ ada selisih 5.000. Nggak masalah. Terus nanti jualnya yang penting di majelis akad itu. Ini beli dari sini pihak pertama, terus jual lagi, sudah dimiliki jual lagi, ya dan biadin juga di majelis akad juga sama. Ada selisih nggak masalah. Oh iya, kalau nggak selisihnya nggak masalah. Tapi kalau misalnya setelah itu dikirim gitu, jadi online itu. Nah, baru nggak boleh. Oh, jadi harus 2 kali ya dan biadin gitu ya Ustaz? Iya. Oh. Jadi ibu beli kepada pihak pertama yang punya emas, udah dapat nih ya, pegang. Terus ada yang mau beli lagi ya, ketemu ibu lagi. Oh iya, kalau itu ya 2 kali ya dan biadin. Iya. Saya pikir bisa yang satu ya dan biadin, yang satunya lagi. Enggak, pokoknya kalau sudah jual beli emas, ya ini kan jual beli emas, ini juga jual beli emas, berarti ya dan biadin semua. Iya. Terus yang tadi itu kan tadi cash Ustaz. Nah, setelah misalnya transaksi sudah selesai, lalu saya masukin ke setoran tunai, saya kirimin ke orang, itu boleh Ustaz? Jadi akadnya sudah selesai, ya udah deh, kan orangnya misalnya minta dibantu, saya butuhnya uang transferan bukan uang cash gitu, misalnya orangnya penjualnya seperti itu Ustaz, itu boleh? Jadi saya kali ini. Oh, jadi ibu beli pakai cash, pakai uang ibu dulu? Tapi kan orangnya butuhnya biar dia bisa beli lagi ke. Iya, yang penting ibu yang beli ketika di tempat, ibu beli cash. Sudah cash. Nah, sudah pegang kan? Nah, nanti dia transfer saja untuk ganti uang ibu berarti. Oh, bukan, jadi nanti dia titipin lagi ke saya buat ditransferin ke dia. Nggak masalah. Sebagai pembeli, nggak masalah kan itu? Nggak masalah. Yang penting ibu belinya langsung. Iya. Iya.
Iya kok. Baik, lewat WA dulu, silakan. Bismillah. Saya Zeni dari Lampung, Ustadz. Belum masuk. Di sini. Ya, silakan WA. Saya Zeni dari Lampung. Ustadz ingin menanyakan, Ana berencana KPR di bank syariah, di mana bank tersebut sudah tidak ada denda, sita dan bunganya. Akan tetapi masih ada asuransi jiwa. Bagaimana hukum dengan asuransi jiwa sebagai syarat untuk KPR tersebut? Apakah termasuk riba? Allah, asuransinya kalau ikutan bukan pokok dari jual beli boleh. Namun yang masalahnya bukan di situ. Masalahnya kalau jual beli dengan bank itu benar-benar dimiliki bank nggak, dipastikan dulu sudah diserah terimakan pada bank nggak. Gampangannya tahu kalau bank itu punya rumah tadi, baru nanti ya, jual beli dengan bank langsung. Kalau tidak nanti itu cuma hilang saja muter-muter untuk pengelabuan riba. Kalau ini tidak boleh. Terus satu lagi, Ustadz, bagaimana hukum asuransi syariah di mana ada penambahan nilai setelah sekian tahun? Dari pengamatan awam, uang atau premi yang kita bayarkan rutin dipakai untuk pembelian saham-saham sehingga nilainya nanti bertambah. bedanya itu cuma pada hibah ataukah untuk bisnis. Kalau untuk bisnis memang dia cari keuntungan. Dan ketika pasang premi dia ingin dapat klaim yang lebih. Namun kalau ini hibah, itu sifatnya seperti yang kita sudah jelaskan di asuransi syariah. Nanti bisa lihat di channel Rumesa TV ada video asuransi syariah ya. Itu ada penjelasan dari Ustadz Irwandi yang saya bahas. Nah, kalau itu asuransi syariah itu sifatnya hibah. Jadi ada yang misalnya ini satu asuransi semuanya ikut ini ya. Maka saling ta'awun. Jadi kalau ada yang sakit, nah nanti giliran dia dapat, yang lainnya ada sakit lagi, giliran dia dapat, kayak gitu. Jadi bukan semuanya menanti nanti saya kapan dapat ya dapat untung kapan ya, enggak. Beda dengan konvensional. Nah itu sisi perbedaannya antara konvensional dengan syariah. Yang satu itu sifatnya ingin bisniskan, ingin dapat keuntungan. Yang satu sifatnya ini untuk tahun. Jadi itu semua harta milik mereka, bukan harta milik perusahaan, bukan. Kemudian kalau ada yang dapati eksiden, musibah, mereka sama-sama gotong royong untuk bantu. Gampangannya untuk menggambarkan asuransi syariah dan konvensional seperti itu. Baik, ada telepon langsung? Baca WA lagi. Ya. Kalau ada langsung ini ya, terima ya. Ya. Ustadz, saya menabung di bank, lalu ada bunga bank yang akan saya keluarkan untuk sedekah. Apakah boleh diberikan? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Saya mau bertanya Ustadz. Ini ibu masalah harta warisan. Iya, maaf, silakan. Iya, sesuai dengan tema Ustadz ya, nggak apa-apa kan Ustadz? Iya, silakan. Orang tua saya dua-duanya kan bekerja nih Ustadz, ibu bapak saya. Iya. Kemudian ibu saya meninggal. Iya. Ibu saya meninggal, meninggalkan rumah. Ya hasil kerjasama, hasil berdua dengan bapak saya. Yeah. Meninggalkan tiga rumah, emas 123 gram, sama deposito. Tapi uang deposito itu tidak ketahuan oleh bapak saya Ustadz. Jadi punya simpanan tersendiri itu Ustadz. Uang depositonya itu sama punya rumah lagi gitu. Yeah. Jadi yang 3 rumah itu atas nama berdua dengan bapak saya. Yang 2 itu tidak ketahuan oleh bapak saya gitu Ustadz. Iya. Nah, yang jadi permasalahannya gini Ustadz, kan masalah bagi waris nih Ustadz. Iya. Kemarin kan saya udah ngobrol-ngobrol dengan bapak saya. Cuma bapak saya kan agak ngomong gini, saya masih hidup loh, jangan ribut harta bagi waris dulu gitu kan. Iya. Sensitif lah, maksudnya kan sensitif Ustadz ya. Nah ini bagaimana Ustadz solusinya? Sedangkan ibu saya itu punya adik dari yang beda ibu gitu. Sebentar, ini semuanya masih hidup? Siapanya adiknya? Bukan, yang ini mau bagi waris untuk siapa? Dari siapa? Kan bagi waris misalnya ini untuk anak-anaknya gitu Ustadz. Bagaimana ya Ustadz ya? Enggak, gitu. orang tua masih hidup, Soalnya sudah meninggal itu kan menikah lagi 3 tahun yang lalu tanpa sepengetahuan ibu saya gitu. Sebentar. Itu sudah meninggal apa belum yang mau kasih waris? Belum, masih anak-anaknya masih ada. Bukan, yang sudah sudah meninggal Bapak. masih hidup.
Terus ngapain mikir bagi waris? Oh nggak usah, berarti belum boleh ya Ustaz kalau kayak gitu. Ini nggak usah lah mikir kayak begitu. Oh, Kalau mau kalau bagi waris mikir, itu berarti kalau Bapak masih ada ya Ustaz ya? bukan. Bapak sudah meninggal baru mikir kayak gitu. Oh, kalau istri bekerja itu bagaimana ya Ustaz misalnya kayak gitu? Nah, kecuali kalau tanya, ini nanti jatahnya bagaimana gitu nanti. Iya, betul, Ketika meninggal dunia ini jatahnya seperti apa gitu. Saya nggak pandang harta yang tadi disebut itu, biarkan dulu karena masih bisa dipakai juga dan dia masih bagi-bagi juga. Kadang juga bisa dijadikan sedekah gitu. Nah, kalau pembagian nanti sebutkan saja yang hidup itu siapa saja gitu. Anaknya berapa, punya orang tua atau tidak, ya. Terus ya ada istri atau tidak begitu. Itu saja. Karena yang Anaknya itu kan perempuan 3 nih Ustadz, adiknya masih ada tapi beda itu gitu. Cuman kan bapak saya kan menikah lagi tanpa seorang ibu saya. Nah yang jadi permasalahan ini Ustadz ya, yang mungkin kita takutkan anak-anak itu, takutnya istrinya itu punya apa ya walau misalnya biar Ustadz kita kan tidak boleh bersuzon gitu kan. istri kedua siapa tahu incar hartanya karena, gitu. Istri cuma khawatir kalau istri kedua dapat waris gitu. Merongrong gitu Ustadz. Nah, itu kan Karena masalah lain. pernikahan yang kedua ini tidak disetujui oleh anak-anaknya Ustadz. Itu masalah lain juga itu. Masalah dia nikah lagi itu masalah lain, masalah waris juga masalah lain. Itu kalau kayak gitu istri yang kedua dapat warisan nggak sih Ustadz? Sah nggak nikahnya? Sah, nikahnya sah tapi tidak secara hukum, tidak secara agama, nikah siri. Nah, cuma dia tidak punya kekuatan hukum saja. Tapi kalau secara agama nikahnya sah berarti dia punya dua istri ini nanti dapat waris. Oh gitu. Iya. Walaupun itu nanti beli rumahnya atas nama misalnya itu kan hasil kerja mereka berdua nih Ustaz. Dapat waris gitu. Ini dengan siapa? Hartanya milik siapa dulu? Yang bisa dibagi cuma kepada istri kedua ya harta milik bapak saja. Itu milik yang istri pertama semua Ustaz, tiga-tiganya itu loh Ustaz. Nah, harus dipisah dulu mana milik bapak, mana milik istri pertama, mana milik suami, mana milik istri pertama gitu. Iya maksudnya seperti itu Ustaz, berarti harus dipisah ya. Iya. Tapi kan cara memisahnya seperti apa Ustaz? Nah itu yang antara ayah dan ibu ini ingat-ingat nggak ini harta saya yang di sini berapa persen gitu. Oh. Itu kan jadi harta gono gini nanti jadi perdebatan. Nah itu yang jadi permasalahan Ustaz. Nah, jadi itu. harusnya harus dipisah dulu, baru nanti kalau istri yang kedua itu dapat warisannya itu cuma dari kalau harta sudah milik dipisah bapak. saja. Iya, jadi bapak kalau meninggal maka dia dapat waris dari punya bapak saja. Iya Ustaz. Berarti bagi waris mah nanti aja kalau misalnya ya bapak udah nggak ada ya Ustaz ya, nggak usah ribet bagi waris dulu ya Ustaz ya. Anak-anak malah mikir bapak mau meninggal aja ini. Enggak, maksudnya bukan mungkin begitu Ustaz, mikir yang itunya dulu, misalnya takut dengan perempuan Itu tersebut kan aja tidak nanti. berpikir seperti itu Ustaz kami itu gitu. Itu nanti aja. Jadi gambarannya sebenarnya kuncinya itu cuma satu tadi ya. Bapak punya harta apa itu yang nanti bapak meninggal dibagi untuk yang dapat waris. Berarti kalau masih ada dengan istri pertama ya dipisah dulu dong. Iya. Kuncinya di situ. Jadi kalau sudah jelas, oh ini harta bapak ini, bapak beli rumah dulu ini pakai uangnya sendiri. Ya sudah, ini berarti jadi jatah waris untuk ahli warisnya ketika bapak meninggal. Ada yang masih gabungan antara dia dengan istri ya tinggal pisahkan saja. Ini berapa persen punya istrinya, berapa persen punya suaminya. Begitu. Iya. Iya Ustaz ya. Ya udah. Terima kasih Ustaz. Iya, insyaallah. Allah barik fiik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya lagi lewat WA monggo. Saya menabung di bank, lalu ada bunga bank yang akan saya keluarkan untuk sedekah. Apakah boleh diberikan kepada sepupu saya yang lagi butuh uang? Bolehkah diberikan kepada sepupu untuk apa tadi? Bunga bank? Sepupu saya yang lagi butuh Coba uang. ulang. Ada bunga bank yang akan bunga saya... bank kan berarti bunga bank kasih kepada sepupu. Kalau memang dia butuh termasuk orang susah, ya kan ini sepupu juga bukan keluarga langsung, ya boleh. Apalagi itu bukan yang diberi nafkah, ya boleh dia berikan untuk bunga bank tadi untuk membantu itu dengan tujuan mencuci bukan sodakoh. Terus
Almarhum mertua saya memiliki hutang 300 juta rupiah. Almarhum punya utang 300 juta rupiah terus. Kemudian ahli waris mendapatkan asuransi. Apakah uang yang didapatkan asuransi boleh dipakai untuk membayar utang? Yang didapatkan asuransi bolehkah untuk bayar utang? Iya. Ya bisa. Kalau memang dia dapat jatah asuransinya itu sesuai dengan premi yang disetor ya, maka dia bisa memanfaatkan sebatas premi saja. Baik, ada di telepon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dari Pak di Samarinda. Oh iya, suara di belakang bisa dikecilin dulu coba. Gimana Pak? Suara di belakang Bapak bisa dikecilin dulu. Oke, sudah. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ini Pak Ustadz mau tanya. Iya. Saya ini kan bekerja di sebagai vendor di salah satu perusahaan. Iya. Nah, di perusahaan itu saya dipersilahkan untuk atau diminta untuk mempersiapkan barang untuk nanti dijual sama perusahaan yang kerjasama dengan saya itu. Iya. Nah, terkadang saya nggak punya barang nih. Kadang saya stok barang saya nggak ada untuk yang mau dijual itu. Kadang saya kehabisan barang atau barang saya nggak ada lah. Stok saya nggak ada. Iya. Nah, saya bekerja sama dengan toko di luar. Toko di luar. Misalkan saya ambil barang dulu, boleh nggak nih? Dari toko itu boleh katanya. Boleh, ambil aja, silakan. Nah, misalkan saya ambil dari toko luar itu harganya 500.000. Nah, saya jual kembali. Saya tawarkan kembali ke perusahaan yang bekerja dengan saya itu dengan harga 1 juta misalkan. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Kadang saya menawarkan barang ke perusahaan itu dengan saya belum memiliki barang, tapi saya sudah bekerja sama dengan toko di luar bahwa saya boleh menawarkan barangnya dia atau menjualkan barangnya dia. Kadang cash, kadang utang. Barangnya saya ambilnya itu kadang saya cash, kadang saya utang. Tapi sudah ada perjanjian dengan toko tersebut bahwa saya itu boleh ngambil barangnya mereka dan saya jual lagi gitu boleh. Nah hukumnya gimana Ustaz? Ketika Bapak itu boleh seperti itu saat yang penting ini. Yang pertama, solusi pertama, ini yang paling aman, Bapak punya stok barang dulu, yaitu beli terus sediakan stok tadi. Resikonya itu awalnya itu cuma janji saja untuk menyediakan barang. Ketika barang sudah tersedia terus akhirnya dibatalin, ya resiko sebagai penyedia barang. Itu yang paling berat ya. Resiko paling berat itu adalah dengan menyetok barang tadi. Namun kalau memang sudah punya ikatan kerjasama gitu dengan yang punya barang ya, ketika ada yang pesan terus bisa Bapak tawarkan ya. Nanti Bapak pakai kalau istilah di ini ya, Bapak sebagai wakil gitu. Jadi intinya cuma memasarkan saja. Ketika ada yang pesan, Bapak bisa naikkan sesuai dengan, yang penting sesuai dengan syarat dari yang punya barang, dari supplier atau dari vendor itu, bisa sesuaikan dengan harga mereka. Nanti ambil untung dari situ. Kalau pakai yang kedua ini berarti tidak mesti punya stok barang. Itu seperti saya bahas tentang dropshipper. Dropshipper tidak mesti punya stok barang, tapi dia harus sudah punya ikatan kerjasama dengan yang punya barang. Halo? Ya. Ya, halo Pak. Ya, Ustaz. Ya, seperti itu. Ya, kalau itu sih memang dia dari tokonya sih sudah mempersilahkan ya. Artinya, silakan ini dipasarkan barang saya dan nggak harus ambil barang dulu. Kalau misalkan saya butuh barang, saya boleh tanya dulu. Oh ya, ada barang ini nggak ada? Harganya berapa? Misalkan harganya 500.000. Ya sudah, nanti saya tawarkan ke perusahaan yang bekerja dengan saya itu misalkan 1 juta misalkan lah, saya ambil untung misalkan 500.000 atau 700.000 lah. Di situ dari toko tersebut sih nggak ada masalah. Artinya kalau misalkan barang itu oh ini jadi oke, barang baru diantar gitu. Nah itu dari tokonya pun memperbolehkan hal itu. Artinya tidak ada masalah nanti kalau misalkan balik lagi atau barang gimana. Enggak, jadi kalau misalkan barang itu jadi beli, baru barangnya diantar. Diantar ke tempat Bapak, diantar ke tempat Bapak. Diantar ke mana? Langsung ke konsumen atau ke tempat Bapak? Ke tempat saya. Enggak apa-apa. Ke tempat saya. Ya enggak masalah. Enggak ada masalah Ustaz ya? Enggak ada masalah. Oke ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya.
Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat Zoom silakan. Dua, monggo. Baik Ustaz, sudah ada yang resen dengan Ibu Reni Anissa, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Izin bertanya Ustaz, jika orang tua sudah dinasihati tentang riba, nah tetapi orang tua masih tetap melakukan suatu permainan yang di dalamnya tuh terkandung unsur riba Ustaz. Iya. Nah dia berbentuk barang gitu, mungkin beras atau gula Ustaz. Nah, Ya. apakah saya boleh memakannya Ustaz? Karena saya masih tanggungannya Ustaz. Ibu ini sebagai apa? Di dalam rumah barengan dengan apa? Ibu ya? Orang tua Ustaz. Barengan dengan orang tua. Iya. Dari sisi kalau suami dengan orang tua gimana? Karena belum menikah Ustaz. Oh, belum menikah. Saya nggak connect dari tadi berarti. Ya kalau memang itu masih nafkah dari orang tua. Kalau nafkah dari orang tua ya sudah. Orang tua yang nanggung masalah, anak tetap dapat nafkah. Oh, berarti saya boleh memakan itu tadi. Iya, karena sebagai nafkah untuk ini jenengan. Oh, gitu. Iya. Apa? Tapi terus nasihati orang tua kena dosa. Oh, gitu. Oh iya. Ustaz. Lagi Ustaz. Cukup? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum, Allah yabarik fiik. Baik, satu lagi dari Zoom, monggo. Baik, lewat chat saya bacakan Ustaz. Ya. Bismillah. Ustaz Afwan mau bertanya di luar tema. Qadarullah tadi malam bertanya tapi tidak sempat terbaca. Monggo. Orang tua Ana menginginkan Ana menjadi PNS, sedangkan Ana sendiri tidak bisa mengikuti kemauan orang tua karena Ana tidak mau menjadi wanita karir. Di keluarga hanya Ana yang diharapkan orang tua bisa memiliki karir yang bagus. Ya. Beliau juga berharap Ana dapat menantu pegawai, tetapi saat ini sedang ta'aruf dengan Ikhwan yang bisa dibilang gaji UMR, tapi agama dan akhlaknya insya Allah bagus. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Nah, ini orang tua Ana sudah tua dan sudah tidak bekerja. Ini cuma masalah dengan orang tua itu, cuma masalah lobby dari si anak ini pada orang tua. Kalau si anak ini bisa lobbynya bagus, insya Allah bisa itu. Yang penting orang tua itu menerima alasan saja. Orang tua mau menerima alasan yang logis, dia tidak ingin anak putrinya itu terlantar. Sebenarnya orang tua itu pengen seperti itu. Jadi kalau beri alasan yang logis kayak begini, ini siap tanggung jawab, dia agamanya bagus. Sisi kelebihannya sebutkan pada orang tua. Biar orang tua jadikan pertimbangan gitu. Jangan malah nggak bisa kemukakan alasan. Kalau nggak kemukakan alasan ya orang tua nggak bisa setujui gitu. Jadi harus pandai mengemukakan alasan pada orang tua untuk kondisi kayak begini. Semoga Allah mudahkan insya Allah. Baik. Satu lagi lewat Zoom baru saya ke WA. Monggo. Baik, lewat chat saya bacakan masih. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ana rahimahullah pernah punya utang tahun 60-an sebesar kira-kira 20.000. Sebelum meninggal beliau ingin melunasi hutangnya. Tapi karena orangnya udah nggak ketemu, akhirnya uang kami infakkan atas nama si fulanah tersebut. Dan utang kami bayar dengan perkiraan nilai saat ini. Apakah hal tersebut benar Ustaz? Jazakallah. Ya bisa. Pakai perkiraan saat ini kalau itu sudah inflasinya jauh sekali bisa dengan nilai saat ini. Tidak apa-apa. Satu lagi lewat chat ada. Baik. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya. Apa yang dimaksud mengumumkan barang hilang dalam 1 tahun? Karena saya dulu kurang lebih 3 tahun yang lalu menemukan pisau saat Idul Adha dan saya ambil dalam niat untuk mengumumkan ini siapa di grup. Dan baru beberapa kali saya umumkan dulu di HP atau kurang lebih 1 kali pengumuman, tetapi sampai sekarang tidak ada yang mengambil. Apakah ini halal untuk saya pakai? Jazakallah. Ya kalau sudah lebih dari setahun nggak jelas juga di mana, maka silakan untuk dipakai. Ini coba saya bacakan hadisnya. Barang siapa mendapatkan barang temuan, maka hendaklah ia minta persaksian seorang yang adil atau orang-orang yang adil. Kemudian ia tidak menggantinya dan tidak menyembunyikannya. Jika pemiliknya datang maka ia serahkan. Kalau tidak maka ia adalah harta Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Berarti dia boleh manfaatkan kalau sudah diumumkan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, lewat WA silakan. Bagaimana hukum jika kita beli valuta asing memang niatnya
cari untung kalau harga naik dijual. Valuta asing kalau harga naik dijual. Boleh. Yang penting kalau itu jual beli mata uang harus cash ya dan biadin fi majelis akad, di majelis akad. Satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz, saya Nur dari Malaysia. Saya ingin bertanya, ini kan 1 Zulhijjah. Iya. Sunahnya kita bertakbir ya Ustaz? Iya, disunahkan bertakbir mutlak. Mutlak itu Sampai tidak tanggal berapa Ustaz? takbir mutlaknya nanti sampai tanggal 9. Terus kita puasanya macam mana Ustaz? Puasanya terserah mau puasa setiap hari boleh sampai tanggal 9 atau memilih hari bebas. Walaupun kita tidak korban ya Ustaz? Walaupun tidak berkorban. Ini tidak ada kaitan dengan kurban. Kurban beda sendiri syariatnya. Oh, terima kasih ya Ustaz. Baik. Jazakumullahu khair. Iya. Jadi nanti takbir itu nanti sampai tanggal 9 untuk takbir mutlak. Artinya mutlak itu mau di pasar, mau lagi naik kendaraan, dia lagi di mana dia takbir gitu. Ada juga namanya takbir muqayyad dikaitkan dengan waktu sholat. Jadi ba'da sholat yang waktu bertakbir. Yaitu nanti dari tanggal 9 waktu subuh sampai nanti tanggal 13. Hari tasyrik terakhir waktu asar. Itu setiap ba'da sholat 5 waktu diperintahkan untuk bertakbir. Takbirnya gimana? Ya takbir seperti hari raya. Ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kayak gitu. Baca WA lagi silakan. Bila anak dan keluarga hanya 1 hewan kurban, Ya. terus hewan kurbannya atas nama adik anak, terus diniatkan agar dia bisa jadi anak soleh, terus agar masuk ke sekolah yang diinginkan, boleh nggak ya Ustadz selain niat untuk kurban 1 keluarga? Mungkin saran saya itu di atas namakan yang punya uang, terus yang jalankan nanti syariat tidak potong rambut dan potong kuku itu dia yang punya uang tadi. Maka yang adik tadi juga akan turut serta dapat pahala gitu. Ya, itu yang lebih aman. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi. Apakah boleh puasa sunnah Zulhijjah ini full 9 hari? Full 9 hari. Boleh, full 9 hari boleh. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9, yang paling utama tanggal 9 yaitu hari Arafah. Ya. Satu lagi. Untuk pembayaran kafarat berhubungan badan di siang hari pada saat puasa, itu memberi makan 60 orang miskin. Iya. Itu hitungannya bagaimana ya Ustadz? Kalau misal 2 kali berarti 120 orang atau bagaimana Tidak. hitungannya? Oh, 2 kali. Kalau itu 2 hari baru 2 kali. Namun kalau 1 hari terjadi maka cuma 1 kali kafarat. Baik. Terakhir lewat Zoom silakan. Baik Ustaz, sudah ada yang raise hand dengan Dwi. Silakan buka mic-nya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya kerja sampingan Ustaz? Gimana kan anak di perusahaan yang kontraknya pada umumnya ada Ustaz 8 jam kerja gitu kan. Kalaupun ada lebih jam itu dinilai sebagai loyalitas saja Ustaz. Tapi memang ada macam kayak bonus tahunan gitu Ustaz. Nah anak kan pengen kayak tahun kemarin gitu Ustaz, kayak dagang online gitu. Tapi anak takut zolim aja Ustaz sama perusahaan anak gitu Ustaz. Ikuti aturan saja. Disuruh konsekuen dari jam 8 sampai jam 4 sore ya ikuti waktunya seperti itu. Lebih aman. Ya, tidak misalkan online gitu saya nggak bisa gitu. Di luar jam kerja saja. Di luar jam kerja. Iya. Kalau enggak suruh istri yang ngurus. Oh, gitu. Nah, Ustaz. Iya. Baik. Satu lagi terakhir. Di Zoom silakan. Baik Ustaz, ada Ibu Widya Astuti, silakan buka mic-nya. Ibu Widya Astuti. Baik, ada Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Kan mau tanya kalau kita bolehkah menyimpan uang di Pegadaian Syariah? Jadi kita setor uang, terus nanti dikonversi dengan emas, Ustaz. Ditulisnya itu di buku itu. Jawaban gampangnya Bu, emasnya Ibu pegang nggak? Enggak Ustaz. Nah, berarti kan tidak tunai. Karena padahal tadi yang saya sudah sebut, ada yang nanya tadi, jual beli emas itu harus tunai dalam majelis akad. Ibu punya uang langsung dapatkan emas, nggak boleh cuma catat saja Bu. Gitu Ustaz ya. Iya. Inilah yang nanti mengakibatkan inflasi itu kayak gini. Jumlah emas di kenyataan dengan emas di catatan rekening itu berbeda Bu. Gitu.
Itu problem saat ini nih. Jadi ibu beli emas, bilang cetakkan juga emasnya, saya pegang dulu, nah silakan simpan, gitu. Oh gitu. Berarti pokoknya harus ada emasnya gitu ya? Iya, gampangnya kayak gitu, ada emasnya. Oh gitu. Sama satu lagi nih Ustaz, Iya. kalau bolehkah kita itu menjadi member suatu produk muslim gitu ya? MLM bukan? Jadi kurang tahu kalau dia itu misalnya boleh sebut produk apa Ustaz? Ya nggak usah, A saja gitulah. Terus? Produk A. Jadi kalau kita jadi membernya itu kita bisa dikasih dengan harga yang lebih murah gitu ya. Padahal kita bukan mau cari produk itu, memang kita butuh produk itu gitu setiap bulan, misalnya sabun, odol segala gitu Ustaz. Nah, karena kita jadi member dan memang kita beli tiap bulan itu, kita akan dapat harga lebih murah dari di pasar gitu. Misalnya odol 20.000 kalau kita tidak member, tapi kalau kita member kita dapat misalnya 17.000 gitu, tetap karena kita butuh gitu. Saya balik nanya ini Ibu, itu punya cari keanggotaan nggak? Cari anggota di bawah nggak? Kalau Ana nggak. Nggak, tapi di dalam sistem. Kalau yang tempat Ana beli itu, jadi ada berapa gitu tetangga itu yang jadi membernya gitu Ustaz. Iya, tapi mereka cari member lagi. Sepertinya ya tempat Ana beli itu ya Ustaz, dia punya beberapa member gitu. Kita di satu RT itu ada berapa membernya gitu Ustaz. Kalau memang tujuannya bukan hanya beli, cari member, cari bonus, kemudian punya downline di bawah-bawahnya gitu ya. Nanti akan suatu waktu downline ini akan mandek, tidak punya anggota lagi. Nah ini MLM Bu, saya nggak sarankan ikut dan nggak usah beli produknya lagi. Oh gitu. Iya. Wow, ininya iya. Gitu. Oh gitu. Baik, cukup ya? Boleh satu lagi nggak? Ya silakan. Kalau kita membeli emas, nah kayak gitu juga Ustaz, membeli emas di Pegadaian Syariah nih. Iya. Nah, emasnya ada nih Ustaz. Iya. Kita bayar gitu. Tapi kita diinfoin kalau itu emasnya hasil gadaian gitu Ustaz. Boleh nggak? Emas hasil gadaian. Kita beli emas itu. Iya, nah terus tapi iya misalnya kita butuh misalnya buat kado nih, baru cepet gitu, maksudnya kita perlu nih, terus kita beli terus kita nanya ada emas, ada emas 5 gram misalnya gitu, terus sekian harganya, tapi diinfoin ini ada emas gadaian Bu gitu. Dicek lagi Bu, itu emas gadaian itu apa yang dimaksud? Apakah ada orang punya barang gadai nggak lunas atau bagaimana? Kurang tahu Ustaz. Nah, saya cari tahu dulu baru saya jawab. Kalau belum saya nggak bisa berikan jawaban. Oh gitu. Iya, lebih jelas lagi Bu. Ya. Baik, cukup ya untuk pagi ini. Insyaallah besok pagi lagi, dan tanya jawab juga tetap ada untuk besok pagi. Malam ini tetap ada kajian Bulughul Maram kitab nikah. Tema malam ini adalah tentang masalah hidup membujang, dibolehkan ataukah tidak. Baik, demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.